Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa, di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, welcome di hari Senin ya. Udah balik lagi hari Senin, market akan cenderung lebih ramai lagi. Per video ini dibuat tanggal 30 Oktober 2023. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini hanya ada satu news yang cukup penting, itu dari European Central Bank. Ada The Guindos yang bakalan speech teman-teman di perdagangan hari ini, mungkin tidak akan terlalu memberikan impact. Biasanya hari Senin itu adalah market cenderung volatile, di mana market forex akan mulai aktif, market saham-saham di berbagai negara juga akan mulai aktif teman-teman. Jadi siap-siap dengan lonjakan volume yang tinggi. Market Asia pun juga akan buka ya. Jadi mungkin pagi hari ini akan ada volatilitas terhadap market, mungkin ada yang belum sempat taking profit akan taking profit, mungkin ada yang belum sempat untuk masuk market, mereka akan masuk ke market. Jadi cukup volatile lah naik dan turunnya untuk perdagangan pada hari ini. Besok kita akan dapat beberapa data penting, salah satunya ada data CPI untuk Uni Eropa, ini adalah data inflasi, kemudian juga data GDP, Gross Domestic Product ya teman-teman, itu akan dapat juga datanya besok, dan menurut saya juga akan memberikan impact terhadap pergerakan dari mata uang euro khususnya ya. Dan ya kita akan lihat gimana volatilitas yang terjadi pada market untuk kedepannya. Teman-teman, aku ajak kalian review sekilas lagi tentang Fed Rate Monitor Tools. Pada 2 hari 20 jam ke depan, tanggal 2 November, kita akan dapat decision untuk keputusan suku bunga The Fed. Ya, ini acaranya akan diadakan jam 1 dini hari. Dan kalau kita lihat dari forecastnya, sementara ini cukup positif buat market kripto, di mana Fed kemungkinan akan mempertahankan suku bunganya di 5,5%. Jadi nggak ada yang terlalu perlu untuk dikhawatirkan. Paling yang menjadi sentimen negatif adalah dari kenaikan yield obligasi Amerika Serikat yang mungkin masih bakalan berpotensi untuk mengalami kenaikan pada masa-masa mendatang. Jadi bisa bisa kita lihat ya, dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya suku bunga ini sudah coba untuk di-maintain, sudah coba untuk dipertahankan supaya jangan sampai naik lagi. Karena kalau hal tersebut terjadi bisa mengundang kekacauan ekonomi seperti resesi, banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin akan bangkrut, apalagi kalau kita melihat di kuartal ketiga 2023 ini banyak sekali perusahaan-perusahaan publik ya yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka, dan kebanyakan juga yang sudah bisa dibilang mengalami penurunan performa sejak kuartal kedua, atau bahkan ada yang di kuartal pertama 2023 ini sudah mengalami penurunan dan sampai sekarang. Kalau ini terus dibiarkan, maka lebih banyak pengangguran yang terjadi, kemungkinan resesi juga akan lebih besar lagi. Karena kan The Fed pengennya inflasi turun tanpa harus menghancurkan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari kalender ekonomi sih gitu ya untuk pemberitaannya. Dan ini ada beberapa news yang rame di market teman-teman. Ada FunX, salah satu manajer hedge fund yang juga menawarkan spot Bitcoin ETF sebelumnya, itu menarik kembali berkas atau proposal yang mereka sudah berikan kepada SEC untuk direvisi teman-teman. Jadi ada amandemen yang mereka lakukan, ada perubahan yang mereka lakukan ya, sehingga mungkin akan take times untuk perusahaan ini mengajukan kembali supaya proposal mereka masih bisa di-approve teman-teman. Jadi tidak hanya FunX sih, sebenarnya beberapa hedge fund juga melakukan hal yang serupa. Dalam posisi sekarang, SEC itu sedang mereview setiap berkas yang masuk. Ya, yang perlu diperbaiki mereka akan kembalikan lagi dan disuruh untuk revisi lagi sampai nanti dari pengajuan ETF spot ini mendapatkan persetujuan dari SEC, baru mereka bisa untuk menawarkannya ke publik. Jadi sekarang lagi dalam tahap apa ya, kalau kuliah itu skripsi ya teman-teman. Itu teman-teman, dari hari ini nggak terlalu banyak news, tapi ada beberapa news dari market yang mungkin memberikan impact. Yang pertama ada yang seru ya, ini ada OKX delisting, ada beberapa token yang akan di delisting, seperti beberapa pair yang menggunakan USDC, menggunakan ETH, menggunakan ya pair yang jarang orang pakai teman-teman, itu kebanyakan di delisting oleh OKX di perdagangan hari ini. Kemudian akan ada token unlock dari Optimism tanggal 30.
hati-hati optimism, ada token unlock. Kemudian Stellar ini ada review untuk kuartalan ya dari Stellar, akan direview gimana kondisi dari posisi proyeknya saat ini. Kemudian ada Hong Kong Fintech Week teman-teman. Ini akan dihadiri beberapa platform seperti OKB, Cronus, Sandbox, ApeCoin, OKT, Horizon, dan kawan-kawan. Jadi masih banyak proyek yang akan dihadiri untuk event dari Hong Kong Fintech Week. Ya itu sih nggak terlalu gimana-gimana newsnya kalau menurut saya ya. Ini ada Oasis Core rilis dari Oasis Network atau RUS. Kemudian ada ApeCoin yang mungkin akan mereport transparansi report. Ya itu sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Kemudian ini ada berita lama dari BlackRock teman-teman. BlackRock saat ini sudah menguasai ya saham-saham perusahaan mining senilai 9,1 triliun rupiah teman-teman. BlackRock selain menawarkan yang namanya Bitcoin ETF, baru aja pengajuan ya, tapi mereka juga diam-diam sudah melakukan akuisisi yang besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan mining di Amerika Serikat. Ada beberapa perusahaan yang sudah masuk ke perusahaan publik, teman-teman. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh BlackRock untuk melakukan akuisisi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin teman-teman baru masuk kripto atau tidak ngikutin berita-berita sebelumnya. Jadi pada saat bear market kemarin itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang udah mulai kesulitan. Perusahaan-perusahaan mining yang kesulitan pendanaan. Kenapa? Yang pertama karena Bitcoin mengalami bear market sehingga para miners yang sebelumnya itu diduga kesulitan untuk pendanaan karena kan mereka melakukan mining nih, itu perlu listrik, perlu biaya-biaya operasional, perawatan mesin dan lain sebagainya. Nah itu karena harga Bitcoinnya turun, nggak nutup guys bisnis mereka. Jadi ada beberapa perusahaan yang diambang kebangkrutan. Apalagi waktu itu suku bunga itu dinaikkan luar biasa ya, ekstrim oleh The Fed dari sebelumnya naiknya 1%, kemudian berkurang jadi 75 basis point. Nah itu pokoknya tinggi tuh, dalam beberapa bulan aja kenaikan suku bunganya udah rally gila-gilaan. Nah itu memberatkan sekali para miners. Nah momentum itu dimanfaatkan betul oleh BlackRock untuk melakukan akuisisi. Dan sekarang mereka bisa dibilang salah satu yang memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan mining. Jadi bisa dibilang BlackRock sudah hampir menguasai kripto, teman-teman. Jadi ini mungkin bisa menjadi sentimen yang bagus, tapi kalau sentimen bagusnya berarti akuisisi sedang dilakukan, tapi sentimen negatifnya mungkin ketika mereka sudah mendominasi, sangat-sangat mendominasi, maka manipulasi tentunya ada di kontrol mereka, teman-teman. Jadi itu bisa jadi take note buat teman-teman. Saya rasa euforia bull run ini juga bakalan sangat-sangat dinamis ya untuk kedepannya. Kemudian ada tweet lagi nih dari Sarjana Kripto, teman-teman. Apakah kita akan melihat lagi fenomena VIP group dan orang-orang yang ngelis call padahal emang rata-rata ya koin pada naik, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke fenomena di mana bull run akan terjadi, di mana koin apapun, koin sejelek apapun itu bakalan ada momentumnya untuk mengalami penguatan, bahkan penguatan yang gila-gilaan, apalagi kalau market cap dari koin tersebut sangat-sangat kecil, sehingga hanya membutuhkan secuil dana dari whales ya untuk menaikkan harganya. Nah itu sangat-sangat berpotensi terjadi, dan biasanya mendekati fase-fase seperti ini grup-grup VIP akan mulai muncul lagi. Mereka akan memberikan sinyal dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya marketnya rally, teman-teman. Jadi ya good time untuk mereka untuk bikin grup-grup yang seperti itu ya, mencari modal, teman-teman, tidak dari trading tapi dari membership. Jadi siap-siap aja kalian akan melihat banyak sekali fenomena tersebut. Oke, kita akan lihat gimana kondisi dari pergerakan dari market, teman-teman. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 34.500. So far market bisa dibilang keren bertahan di weekend loh, teman-teman. Biasanya weekend ada aksi taking profit, tapi setelah kita lihat dari pergerakan market dari Sabtu dan Minggu, volume perdagangannya memang mengalami penurunan. Namun ternyata smart money masih cukup konsisten bertahan di market. Smart money-nya stay di market, dan ini merupakan sebuah indikasi yang sangat-sangat bagus.
teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya dari pergerakan dari Bitcoin so far masih sangat-sangat baik. Ekspektasi saya adalah koreksi dulu buat Bitcoin, lagi-lagi koreksi. Tapi kita akan lihat gimana pergerakan ke depannya karena kita dibenturkan nih sama news suku bunga keputusan suku bunga yang akan diadakan 2 hari lagi. Jadi ini bisa jadi momentum untuk Bitcoin naik ataupun turun, teman-teman. Jadi menurut saya harus waspada sih sama sentimen ini. Kemudian ini juga akan berimpact sama pergerakan dari beberapa aset lain seperti indeks dolar. Ini bakalan cukup struggle juga ya, indeks dolar kelihatan masih wait and see untuk siap mengalami kenaikan lagi atau justru malah drop, teman-teman. Dari smart money-nya sih udah mulai turun nih dari indeks dolar. Kemudian kalau kita lihat dari gold kemarin juga masih dalam proses koreksi kecil ya, tapi masih cukup strong. Lalu S&P 500 juga masih melanjutkan koreksi. Bitcoin so far so good lah, teman-teman. Kita akan lihat gimana aja pergerakan dari market. Dari Bitcoin dominance-nya masih tinggi. Ya, beberapa altcoin justru mengalami kenaikan seperti Alice, Sandbox aku pantau itu rally, teman-teman. Kayaknya ini koin-koin yang small cap rata-rata udah pada naik lagi ya, teman-teman. Jadi bisa banget diperhatikan memanfaatkan momentum Bitcoin yang masih cukup kuat bertengger di level 34.000. Kita juga akan dapat closing time frame weekly di perdagangan hari ini. So far bagus closingnya ya, nggak ada masalah teman-teman. Volume perdagangannya juga oke. Dan sepertinya masih bakalan mengarahkan market untuk dalam tren kenaikan jangka pendek. Targetnya ada di 38.000. Level tersebut ada level resistance yang cukup kuat. 38.000 boleh di take note, dengan level support ada di kisaran 31 ribuan something. Kemudian weekly, monthly juga bakalan closing dengan performa yang sangat baik menurut saya ya. Kenaikan volume di bulan Oktober ini jelas terjadi, teman-teman, ditunjang sama kenaikan harga juga. Jadi monthly closingnya juga kemungkinan akan bagus. Dari daily closing ini juga kemungkinan akan bagus juga, teman-teman. Belum ada candle pembalikan arah yang terjadi pada Bitcoin, jadi untuk saat ini kita akan lihat performa Bitcoin masih cukup bagus. Jadi manfaatkan aja buat akumulasi, saya rasa ya. Buat teman-teman, altcoin saya rasa masih jadi pilihan untuk sekarang ini karena banyak altcoin yang belum kadung naik tinggi. Jadi momentumnya masih ada, teman-teman. Silahkan di random aja, teman-teman analisa mana yang menarik. Kemudian teman-teman akumulasi. Saya rasa itu sih cara yang paling baik ya untuk melihat posisi sekarang. Cardano ini bagus, teman-teman, dia bikin Adam MF pattern, kebetulan udah rally dan lagi di level resistance. Kemudian Matic kalau kita perhatikan juga dalam tren yang bagus, bullish, apalagi mereka mau migrasi ke token Pol ya. Ada sentimen bagus. Solana juga performanya bagus belakangan, cuman masih ada sentimen dari FTX. BNB belum naik seberapa tinggi, bisa banget teman-teman pantau ya, kalau ada launchpad dan lain sebagainya itu bisa mendongkrak performa BNB. Ya itu sih saya rasa hari Senin ini nggak terlalu gimana-gimana, sentimen juga nggak terlalu banyak. Kita akan lihat kedepannya seperti apa sentimen dari market. Semoga aja memang keputusan dari suku bunga Fed dalam 3 hari nanti ini bakal menguntungkan market. Jadi gitu aja paling update untuk kali ini, nggak terlalu panjang teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja guys. Oh iya, satu lagi, kita punya komunitas diskusi di Telegram, di mana aku akan berbagi informasi terupdate soal dunia kripto. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.